Halo para pendengar, selamat datang di program spesial hari ini, di mana kita akan membahas sebuah topik yang sangat akrab, namun penuh kejutan, dampak makan telur setiap hari terhadap kesehatan Anda. Telur adalah bagian tak terpisahkan dari menu jutaan keluarga Indonesia, dari telur rebus sederhana, telur dadar yang menggugah selera, hingga telur ceplok yang disajikan dengan nasi uduk. Telur selalu jadi pilihan yang praktis dan bergizi. Tapi pernahkah Anda bertanya, apakah makan telur setiap hari benar-benar sehat? Atau justru diam-diam membahayakan tubuh kita? Dalam program ini, kita akan membahas 6 risiko utama yang bisa muncul akibat konsumsi telur berlebihan, dari kolesterol tinggi, risiko penyakit jantung, diabetes tipe 2, masalah pencernaan, ketidakseimbangan gizi, risiko infeksi, hingga efek samping yang jarang terjadi. Kami akan menghadirkan bukti ilmiah terkini, kisah nyata dari masyarakat Indonesia, dan tips praktis agar Anda tetap bisa menikmati telur tanpa rasa khawatir. 2. Risiko kolesterol dan penyakit jantung. Mari kita mulai dengan kekhawatiran terbesar. Kolesterol tinggi dan risiko penyakit jantung. Kolesterol adalah zat lemak dalam darah yang penting bagi tubuh, tetapi bila berlebihan, bisa menyumbat pembuluh darah. Telur besar mengandung sekitar 186 mg kolesterol. Sebagian besar berada di kuning telur. Jika Anda makan 2 atau 3 butir telur per hari, apalagi ditambah makanan lain yang tinggi kolesterol seperti daging merah atau keju, asupan Anda bisa melewati batas yang direkomendasikan. Sebuah penelitian di JAMA tahun 2019 yang mengamati 29.000 orang selama 17 tahun menunjukkan, menambah setengah butir telur per hari dapat meningkatkan risiko penyakit jantung sebesar 6% dan kematian sebesar 8%. Tapi, tidak semua orang bereaksi sama terhadap kolesterol dari telur. Ada yang disebut hyperresponder, yaitu mereka yang kadar LDL-nya langsung naik setelah makan telur. Contoh nyata dari Indonesia, Pak Budi, 52 tahun, sopir truk di Jawa Tengah, terbiasa sarapan 3 telur goreng setiap pagi dengan nasi dan sambal. Setelah cek rutin, kadar kolesterol LDL-nya mencapai 180 mg di atas batas aman. Setelah konsultasi, ia disarankan mengurangi konsumsi telur menjadi 2-3 kali seminggu dan mengganti lauk dengan tahu, tempe, serta sayuran. 6 bulan kemudian, LDL Pak Budi turun jadi 130 mg dan ia merasa lebih sehat saat mengemudi. Sebaliknya, riset dari Duke University tahun 2024 menemukan bahwa konsumsi telur yang diperkaya omega 3 sebanyak 2 butir per hari tidak meningkatkan kolesterol jika pola makan dijaga sehat secara keseluruhan. Pelajaran penting, makan telur bisa aman untuk orang sehat jika disiapkan dengan cara yang sehat dan dikombinasikan dengan makanan bergizi lainnya. Tips praktis, periksa kadar kolesterol secara rutin, khususnya di atas usia 40. Pilih metode memasak sehat, rebus, kukus, atau tumis dengan sedikit minyak zaitun. Hindari memasak telur dengan mentega atau daging olahan. Kombinasikan dengan sayur seperti bayam atau tomat, bukan sosis atau daging asap. 3. Risiko diabetes tipe 2. Risiko berikutnya adalah diabetes tipe 2, kondisi kronis di mana tubuh tidak bisa menggunakan insulin secara efektif. Studi di British Journal of Nutrition tahun 2015 menunjukkan bahwa mereka yang makan lebih dari 1 telur per hari memiliki risiko 25% lebih tinggi terkena diabetes tipe 2. Contoh nyata di Indonesia, Bu Sari, 43 tahun, staf administrasi di Surabaya, terbiasa makan 2 telur rebus setiap pagi dengan nasi putih. Ia merasa itu menu hemat dan praktis. Tapi setelah medical check-up, kadar gula darah puasanya 115 mg mendekati batas pradiabetes. Setelah berkonsultasi dengan ahli gizi, ia menurunkan konsumsi telur jadi 2 kali seminggu dan menambah asupan serat dari oatmeal, apel, dan sayur bayam. 3 bulan kemudian, kadar gulanya kembali normal dan berat badannya turun 3 kg. Namun, Harvard HELTH tahun 2024 menyatakan bahwa 1 butir telur per hari
bisa aman bagi orang sehat, asal dikombinasikan dengan diet tinggi serat dan rendah makanan olahan. Tips praktis, jika punya risiko diabetes, batasi konsumsi telur 2-3 kali per minggu. Ganti sebagian protein hewani dengan protein nabati seperti tahu, tempe, atau kacang-kacangan. Tambahkan sayuran, buah, dan biji-bijian utuh dalam setiap makanan. Periksa gula darah secara rutin, terutama jika memiliki riwayat keluarga. Konsultasi dengan ahli gizi untuk pola makan yang tepat. 4. Masalah pencernaan dan beban protein sekarang. Mari kita bahas satu masalah yang sering diabaikan. Konsumsi telur berlebihan dapat memberikan tekanan pada sistem pencernaan, hati, dan ginjal. Telur mengandung sekitar 6 gram protein per butir. Besar, sangat baik untuk membangun otot dan memperbaiki jaringan. Tapi jika Anda makan 3-5 butir telur setiap hari, tubuh bisa kesulitan menyerap semua protein tersebut, dan kelebihannya akan dibuang oleh hati dan ginjal. Proses ini dapat membebani organ, terutama jika Anda sudah memiliki gangguan fungsi hati atau ginjal. Sebuah studi tahun 2017 di jurnal Nutrients menunjukkan bahwa konsumsi protein hewani berlebihan dalam jangka panjang bisa meningkatkan risiko kerusakan ginjal, terutama pada individu yang sudah punya masalah metabolik. Contoh nyata di Indonesia, Mas Dedi, 34 tahun, seorang pelatih kebugaran di Surabaya, terbiasa mengonsumsi 5 butir putih telur setiap pagi. Ia percaya ini mempercepat pertumbuhan otot. Namun setelah beberapa bulan, ia mengalami perut kembung, pencernaan tidak lancar, dan rasa tidak nyaman di bagian perut kanan bawah. Setelah berkonsultasi dengan ahli gizi, ia menurunkan konsumsi telur menjadi 2 butir per hari dan menambahkan protein nabati seperti tempe, edamame, dan tahu. Ia juga memperbanyak konsumsi sayur hijau dan minum cukup air. Setelah 3 bulan, Mas Dedi merasa jauh lebih nyaman dan tetap bisa mempertahankan massa ototnya. Selain itu, cara memasak juga penting. Telur yang digoreng dengan banyak minyak atau mentega akan menambah lemak jenuh, memperberat kerja sistem pencernaan. Rebus atau kukus adalah pilihan yang lebih ringan. Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyarankan orang dewasa untuk mengonsumsi setidaknya 25-30 gram serat per hari untuk menjaga pencernaan, tapi jika makan Anda hanya terdiri dari telur dan nasi putih, target ini sulit tercapai. Tips praktis, batasi konsumsi telur maksimal 1-2 butir per hari dan variasikan sumber protein. Minum cukup air sekitar 2 liter per hari dan perbanyak serat dari sayur, buah, dan biji-bijian. Pilih cara memasak sehat, rebus atau kukus. Bila Anda memiliki masalah hati atau ginjal, konsultasikan ke dokter sebelum mengonsumsi banyak telur. Amati tanda gangguan pencernaan seperti kembung atau sembelit dan sesuaikan pola makan. 5. Ketidakseimbangan nutrisi. Telur memang kaya protein dan vitamin B12, tapi kurang serat, vitamin C, dan mikronutrien penting lainnya. Bila terlalu bergantung pada telur, Anda bisa kehilangan nutrisi penting dari sayuran, buah, dan biji-bijian. Menurut pedoman Kementerian Kesehatan Indonesia, pola makan seimbang perlu mencakup minimal 400 gram sayur dan buah per hari, serta karbohidrat kompleks dan lemak sehat. Contoh dari kehidupan nyata, Bu Rina, 39 tahun, karyawan bank di Jakarta, terbiasa sarapan 3 telur goreng dengan roti tawar dan kopi hitam. Makan siangnya nasi putih dan ayam goreng tanpa sayuran. Setelah beberapa bulan, ia merasa lemas, sembelit, dan mudah lelah. Setelah berkonsultasi, ia mulai menukar sarapan dengan oatmeal, 1 butir telur rebus, dan salad buah. Setelah 2 bulan, energinya meningkat, pencernaannya lancar, dan berat badannya turun 2 kg. Sebuah studi dari Heart Foundation New Zealand tahun 2023 menekankan pentingnya variasi makanan lintas kelompok nutrisi untuk mendukung kesehatan jangka panjang. Tips praktis, rencanakan menu harian yang mencakup protein, serat, karbohidrat kompleks, dan lemak sehat. Gantikan beberapa porsi telur dengan smoothie buah, oatmeal, atau salad sayur. Targetkan konsumsi 5 jenis sayur dan buah berbeda per hari.
brokoli, wortel, pisang, apel, tomat. Gunakan roti gandum utuh dan alpukat sebagai pelengkap telur rebus. Siapkan sayuran potong atau buah siap makan agar tidak repot saat sibuk. 6. Risiko infeksi salmonella dan keamanan pangan. Salah satu risiko serius lainnya adalah infeksi bakteri salmonella, terutama dari telur mentan atau setengah matang. Salmonella dapat menyebabkan keracunan makanan dengan gejala seperti diare, demam, dan sakit perut. Menurut data BPOM dan Kemenkes RI, telur mentah yang disimpan tidak higienis atau diproses sembarangan bisa menjadi sumber infeksi. Contoh nyata, Mbak Lestari, 31 tahun, pekerja lepas di Yogyakarta, pernah sakit parah setelah makan telur setengah matang dari warung makan. Ia mengalami diare hebat dan muntah selama 3 hari, harus dirawat di klinik. Sejak itu, ia hanya makan telur yang dimasak sempurna dan selalu memeriksa tanggal kedaluarsa. Di beberapa negara seperti Inggris, risiko ini dikurangi lewat sertifikasi mutu telur. Di Indonesia, penting untuk memilih telur dari sumber terpercaya dan simpan di lemari es bersuhu di bawah 4 derajat Celcius. Tips praktis, masak telur hingga matang sempurna suhu minimal 70 derajat Celcius. Contohnya, rebus 10 menit atau goreng kedua sisi. Hindari konsumsi telur mentah di makanan seperti mayonaise rumahan, adonan kue, atau jamu telur. Cuci tangan dan alat masak setelah menyentuh telur mentah. Jangan gunakan telur yang retak, bau amis, atau tampak kotor. 7. Efek samping langka pada beberapa orang sekarang. Mari kita bahas risiko yang lebih jarang terjadi namun tetap penting, efek samping atau sensitivitas terhadap telur pada sebagian orang. Meskipun telur tergolong aman bagi sebagian besar orang, beberapa individu bisa mengalami reaksi alergi, gangguan pencernaan, atau efek lain akibat kondisi medis tertentu. Menurut National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), sekitar 2% anak-anak mengalami alergi telur, terutama terhadap putih telur, karena mengandung protein alergi seperti ovomucoid. Sebagian besar anak akan sembuh seiring usia, tapi beberapa orang dewasa tetap sensitif. Orang dengan gangguan liver atau ginjal juga perlu waspada. Protein tinggi dari telur bisa memperberat kerja organ, terutama jika dikonsumsi berlebihan. Selain itu, mereka yang memiliki IBS irritable bowel syndrome atau sensitivitas makanan bisa mengalami gejala seperti kembung, kram perut, atau diare setelah makan telur. Contoh di Indonesia, adik Raffi, 5 tahun, tinggal di Bandung. Setiap kali makan telur rebus atau kue yang mengandung telur, ia mengalami ruam merah di kulit. Setelah dites alergi di rumah sakit, dokter mendiagnosis alergi terhadap putih telur. Ibunya mengganti telur dengan protein lain seperti tempe, ikan salmon, dan yogurt. Setelah 1 tahun, di bawah pengawasan dokter, Raffi dicoba diberi telur kembali dalam jumlah kecil dan ternyata tidak lagi bereaksi. Tandanya alerginya mulai membaik. Contoh lain, Pak Irwan, 44 tahun, dari Makassar, memiliki riwayat hepatitis B. Ia rutin makan 3 butir telur per hari untuk menambah protein, namun merasa nyeri di area hati dan perut began. Setelah diperiksa, dokter menyarankan mengurangi konsumsi telur menjadi 1 butir per minggu, serta memperbanyak makanan tinggi serat dan vitamin C seperti brokoli dan jeruk. Hasilnya, Pak Irwan merasa lebih nyaman dan fungsi hatinya membaik. Tips praktis, jika Anda atau anak Anda diduga alergi telur, lakukan tes alergi di rumah sakit atau klinik alergi. Penderita penyakit hati atau gagal ginjal sebaiknya membatasi telur dan konsultasi ke dokter. Perhatikan tanda seperti perut kembung, kram, atau diare setelah makan telur. Ganti telur dengan sumber protein lain, tempe, ikan, tahu, atau kacang-kacangan. Diskusikan dengan ahli gizi jika Anda memiliki kondisi kesehatan tertentu. 8. Rekomendasi dan nasihat ahli setelah membahas 6 risiko kesehatan terkait konsumsi telur harian. Pertanyaannya, bagaimana cara menikmati telur secara aman? Pertama, konsumsi dengan bijak. Ahli gizi dari WHO dan Asosiasi Jantung Amerika menyarankan orang sehat
bisa makan 2-3 telur per minggu. Jika Anda punya kolesterol tinggi, diabetes, atau penyakit jantung, turunkan jadi 1-2 telur per minggu dan konsultasikan ke dokter. Kedua, perhatikan cara memasak. Rebus, kukus, atau dadar dengan sedikit minyak zaitun adalah pilihan sehat. Hindari menggoreng dengan mentega atau memasak dengan daging olahan seperti sosis atau kornet. Contoh sehat, telur dadar dengan bayam dan tomat, ditambah sedikit keju. Rendah lemak, lezat, dan baik untuk jantung. Ketiga, variasi makanan sangat penting. Telur sebaiknya bukan satu-satunya sumber protein. Tambahkan serat dari sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian utuh, serta protein dari ikan, tempe, atau ayam tanpa lemak. Keempat, konsultasi jika punya penyakit bawaan. Ahli gizi dari Siti Nurul dari RSCP Nasional Cipto Mangunkusumo mengatakan, telur adalah sumber gizi baik, tapi jika dikonsumsi berlebihan tanpa kombinasi makanan sehat lainnya, bisa memberi beban bagi tubuh, terutama mereka yang memiliki penyakit penyerta. Dengarkan tubuh Anda dan sesuaikan dengan kondisi masing-masing. Tips praktis: batasi konsumsi telur 2-3 butir per minggu, atau kurang. Jika ada risiko kesehatan, pilih metode memasak rendah minyak, kombinasikan telur dengan salad, smoothie buah, atau sayur kukus. Cek rutin kadar kolesterol, gula darah, dan fungsi hati ginjal. Konsultasikan dengan ahli gizi untuk perencanaan makan yang sehat dan sesuai. 9. Penutup: kita telah menjelajahi 6 risiko dari konsumsi telur harian, mulai dari kolesterol tinggi, penyakit jantung, diabetes tipe 2, masalah pencernaan, ketidakseimbangan gizi, infeksi salmonella, hingga efek samping langka. Pesan utama: kunci hidup sehat adalah moderasi, variasi makanan, dan kesadaran terhadap kondisi tubuh sendiri. Telur tetap bisa menjadi bagian dari pola makan sehat, asal dimasukkan dalam konteks makanan yang seimbang. Jangan biarkan telur jadi pemeran utama setiap hari. Beri tempat untuk sayuran, buah, biji-bijian, dan sumber protein lain. Kami harap episode ini memberi Anda wawasan untuk mengambil keputusan cerdas tentang pola makan. Terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa bagikan episode ini ke teman dan keluarga agar kita semua bisa hidup lebih sehat bersama. Sampai jumpa di episode selanjutnya.